Bulan ini kita masuk dalam tema Building God's Kingdom Habits. Jadi gimana kita mau membangun kebiasaan dalam hidup kita yang memuliakan Tuhan dan memberkati dunia. Oke? Membangun kebiasaan yang memuliakan Tuhan. Harapannya gitu ya. Tiap hari kita memuliakan Tuhan. Dalam segala sesuatu kita mau belajar memuliakan Tuhan. Bukan berarti selalu berhasil. Bukan berarti nggak ada pergumulan, bukan berarti kita nggak pernah gagal. Kita tetap akan ada jatuh bangun, kita tetap akan ada kepleset. Tapi kita kalau punya kebiasaan atau habit untuk memuliakan Tuhan, kita akan selalu kembali sama Tuhan. Amin. Dan memberkati dunia. Katakan memberkati dunia. Kalau sudah ikutin berita dunia, maka dunia ini makin lama makin tenggelam dalam segala keinginannya itu makin kelihatan nih saudara ya. Alkitab kan memang bilang begitu. Waduh, belum kasus timah beres, kasus Pertamina muncul, ya kan? Dengan segala hebohnya. Terus kemarin Presiden Ukraina berantem sama Presiden Amerika di depan media, seluruh dunia lihat. Kalau sudah lihat itu, mereka cekcok di depan TV dan yang tadinya mau damai nggak tahu gimana caranya. Pokoknya, wow, dunia tambah kacau. Kenapa? Karena dunia makin hari makin dipimpin sama egonya masing-masing. Dunia mati-matian mengejar uang. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Ukuran dunia uang, ukuran dunia mobil yang dipakai, ukuran dunia karir, ukuran dunia semua itu penampilan dan semuanya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ini bicara soal membangun habit yang benar. Habit, oke? Nah, Tuhan mau untuk saudara dan saya hidup di dalam rencananya. Yang setuju katakan amin? Saya ulang ya, Tuhan mau untuk saudara dan saya hidup dalam rencananya. Bukan rencana kita, karena yang akan jadi itu rencananya. Rencananya untuk apa? Untuk menyatakan kerajaan Allah lewat seluruh bagian hidup kita. Itu rencananya. Tuhan panggil saudara dan saya, Tuhan tebus saudara dan saya, Tuhan urapi kita, Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan kemampuan untuk kita bisa hidup dalam rencananya dan menyatakan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Lewat seluruh bagian hidup kita. Bukan cuma lewat kegiatan pelayanan di gereja, tapi lewat seluruh bagian hidup kita. Dan kalau kita hidup dalam rencananya, maka gini, kecukupannya juga akan mengikuti kita. Karena kalau Tuhan yang kasih tugas, Tuhan yang akan menyediakan apa yang dibutuhkan. Yang setuju kata amin. Kalau Tuhan kasih tugas dan kita hidup dalam rencananya, maka Tuhan yang akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi salah satu tema yang besar yang membuat beberapa di antara kita bertobat waktu itu, termasuk Pastor Alvin bertobat adalah it's all about God, it's not about me. Di tengah-tengah kita semua punya ambisi yang besar, kita punya mimpi yang besar dan kita berdoa supaya mimpi kita yang terjadi. Ternyata kita belajar firman Tuhan mengajarkan it's not about me, it's not about us, it's all about God. Hidup ini tentang Tuhan. Pastor Alvin cerita gimana dia waktu itu punya banyak ambisi dan dia dijamah Tuhan lewat tema-tema ini dan dia bertobat di situ. Yang kedua tema besar yang kita belajar sama-sama gospel, grace, salvation by grace. Bahwa saudara diselamatkan bukan karena apa yang kita buat. Karena mau berapapun yang kita buat kita tidak pernah bisa memenuhi standar Allah. Tapi Tuhan memilih tetap mengasihi kita. Karena itu dia menyelamatkan kita lewat karyanya di atas kayu salib. Dia menebus kita yang tidak bisa menebus dirinya sendiri. Dia mengampuni kita yang tidak bisa menjadi lebih baik. Dengan kekuatan sendiri. Karena itu setiap kita harusnya bersuka cita tiap kali berkumpul. Kenapa? Karena kita diampuni. Kita ditebus. Kita lemah pasti, kita nggak mungkin kuat, nggak mungkin bisa, nggak bisa memenuhi standar Allah. Tapi tetap kita dijadikan anak Allah. Salvation by grace. Itu gospel, tema ini kita bahas beberapa tahun. Sampai hari ini juga masih, tapi terus kita juga ada soal mental health. Bagaimana terus mengelolanya dalam batin. Karena gini, kita percaya apa firman Tuhan, tapi dalam kenyataannya hati kita luka, kita gagal, kita trauma, kita dilukai, kita dikhianati, kita dikecewakan. Gimana memanagenya semua supaya firman Tuhan bisa tetap mewarnai hidup kita. Kita belajar tentang mental health. Lalu sekarang kita mulai belajar tentang bagaimana menyatakan kerajaan Allah lewat hidup kita.
Amin. Nah semua ini sebetulnya kalau sudah lihat, ini membekali saudara dan saya untuk kita bisa hidup dalam gospel renewal. Yuk, oke. Untuk kita bisa hidup dalam gospel renewal. Di mana tadi? Kalau sudah lihat ini, kita bisa menikmati grace, kebaikan Tuhan yang melampaui segala kekuatan kita. Kebaikan Tuhan yang gak masuk akal untuk kita. Dan di situ kita mau belajar bertobat. Kita bisa dipulihkan lebih lagi di mental health. Dan it's not about me, it's all about God. Kita mau belajar bertobat selalu. Sehingga iman kita dibangkitkan. Nah ini harus perlu jadi roda yang berputar setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Setiap hari selalu ada bagian yang Tuhan akan ingatkan untuk kita bertobat. Kenapa? Kita cenderung salah, kita cenderung lupa. Tapi dalam pertobatan itu kita akan selalu lihat grace Tuhan yang luar biasa, karya salib Yesus, dan iman saudara dan saya dibangkitkan di situ. Nah saudara perhatikan ini, makanya gini, hidup kita itu sangat ditentukan oleh cerita yang kita percaya tentang Tuhan. Perjalanan hidup saudara dan saya, habit yang nanti akan keluar dalam hidup saudara dan saya, itu sangat ditentukan sama cerita yang saudara dan saya percaya tentang Tuhan. Kira-kira begini prinsipnya. Cerita apa yang saudara percayai itu akan mempengaruhi identitas saudara. Kalau saudara misalnya ceritanya bukan tentang Tuhan, saudara, saya percaya Tuhan Pak, tapi menurut saya orang tuh berhasil kalau dia kaya. Orang itu sukses kalau dia kaya, orang baru akan dihargai kalau dia kaya. Maka identitas kita akan sangat ditentukan sama cerita itu. Waktu saudara kaya, saudara akan merasa saya orang berhasil. Waktu saudara merasa saudara gagal untuk menjadi kaya, saudara akan menjadi orang identitasnya terganggu. Saya gagal, saya minder, saya tidak berharga. Kalau kita berhasil, kita bisa sombong karena merasa, oh saya lebih di atas yang lain. Identitas kita sangat dipengaruhi sama cerita apa yang ada di benak saudara dan saya. Kita bisa sama-sama di gereja, ceritanya bisa beda-beda loh antara kita. Itu mempengaruhi identitas saudara, mempengaruhi keyakinan, conviction saudara. Kalau saudara tidak percaya Tuhan yang mengampuni, salvation by grace, maka saudara bisa ada di gereja tapi terus tertuduh hidupnya. Merasa tidak pernah layak, merasa belum diampuni, merasa bukan anak Tuhan, identitasnya salah, convictionnya gak punya keyakinan, ragu terus. Itu akan mempengaruhi value dalam hidup saudara dan saya, value-value kita. Kalau kekayaan jadi segalanya, maka dalam semua kita akan menghalalkan segala cara. Yang penting gua untung, yang penting gua cuan. Ya kan? Udah dapat salary besar kan, yang heboh nih di Pertamina begitu kan. Salary besar tetap maruk lagi. Kenapa? Karena kaya gak pernah cukup. Sampai saya pikir gila, yang dikorupsi berapa besar ya di Indonesia ini. Sadis, Indonesia harusnya berapa kaya sih? Ini baru Pertamina, belum tambang emas. Tadi saya ketemu sama satu abang itu wartawan juga begitu ya, jangan nanti ditulis juga. Tapi, woi, lihat value mempengaruhi. Kenapa Indonesia begini? Value dipengaruhi sama story yang ada di dalam benak bangsa ini. Dipengaruhi sama story yang ada di benak dengan hidup saudara, dipengaruhi dengan benak yang ada dalam hati saudara. Akan jadi gereja seperti apa kita sangat dipengaruhi sama story yang ada di hati kita. Dan itu akan mempengaruhi moral kita, cara kita bergaul di luar sana. Cara kita bersikap sama tawaran dosa. Action, tindakan-tindakan kita. Nangkep ini saudara ya? Nah, dunia sekarang sangat dipengaruhi sama individualism. Saya sudah maju lagi, tolong. Individualism, ya kan? Tanpa sadar semua prinsip ini masuk tanpa terasa. Hari ini saudara, sulit sekali untuk kita melayani. Betul nggak? Kenapa? Karena tanpa sadar individualisme sudah masuk dalam diri kita. Segala sesuatu kalau individu gini, diukur sama apa yang gua dapat. Diri, apa untungnya buat saya. Nyaman nggak buat saya? Karena semua diukur atas diri kita. Kenapa? Karena individualisme. Dan individualisme masuk bukan seperti menentang firman Tuhan. Yesus bukan Tuhan, enggak. Dia enggak bilang Yesus bukan Tuhan. Dia setuju Yesus Tuhan. Tapi dia pelan-pelan dia bilang ini loh. Tapi lu juga harus perhatiin hidup lu. Ya kan?
Jangan mau jadi korban, jangan mau berkorban buat orang lain. Orang lain mana mau berkorban buat kamu. Prinsip-prinsip itu masuk tanpa sadar kita jadi Kristen yang sangat individualis. Jadi Kristen yang sangat memikirkan diri sendiri. Semua kita lakukan gak ada value. Tuhan ajak berkorban, kita gak mau. Kenapa? Gak ada dalam otak kita untuk berkorban. Makanya kalau sudah lihat khotbah tentang memberi, sesuatu yang sangat viral gak disukai. Kenapa? Gak ada memberi. Walaupun memang banyak pendeta menyalahgunakannya. Itu sebuah pelanggaran lain lagi. Yang kapan-kapan kita bahas tema khusus amin saudara. Pelanggaran pendeta begitu ya. Tapi pada dasarnya kalaupun pendetanya gak begitu, kita memang berat untuk memberi. Mana Om Kris Manusama pernah bilang begini kan, udah gak usah ngomong lu memberi yang terbaik buat Tuhan lah, itu omong kosong semua. Kita memberi yang sisa buat Tuhan. Yang terbaik kita makan sendiri. Kalau mau jujur memang begitu kan. Coba renungkan sama-sama. Individualisme begitu menguasai kita. Consumerism menguasai kita. Sehingga apa yang kita punya jadi ukuran utama. Semua diukur dari apa yang kita punya. Dan kita suka memamerkannya. Sekarang itu lihat itu flexing. Jalan-jalan pun di flexing supaya gini. Semua bisa lihat. Satu dunia bisa lihat. Gua punya banyak hal. Consumerism. Dan yang kita gak bisa jalan-jalan kita syirik dengan dia. Kita dalam hati mengutuki dia. Kurang ajar. Mudah-mudahan kecelakaan dalam nama Yesus. Moral relativism. Coba sekarang ini boleh nggak? Tergantung situasinya. Free sex boleh nggak? Tergantung. Ya kan? Apalagi ngambil punya orang boleh nggak? Tergantung situasinya. Semua jadi relatif. Nggak ada ukuran yang mutlak. Tidak ada ukuran utama. Naturalism. Tuhan itu nggak real. Ada berapa bilang, udahlah agama ini cuma permainan manusia aja. Ya. Banyak orang mulai berpikir gitu. Logika yang utama semua bisa dijelaskan dengan logika. Gak ada mujizat itu. Semua masuk logika. Itu alamnya. Alam yang mengatur bisa terjadi. Laut terbelah, angin besar itu lagi surut jadi bisa jalan di tengah. New Age, akulah pusat kehidupan ini. Nah saudara lihat ini, tanpa sadar semua ini membuat kita jadi spotlightnya. Kita ada di bawah spotlight. Kita yang menempatkan diri kita jadi pusat dari kehidupan ini. Saudara, kalau boleh saya bilang saudara ya, saya juga sih. Tapi saudara merasa dirimulah yang terpenting dalam hidup ini. Anda merasa hidupmulah yang terpenting. Dan tanpa sadar waktu saudara ada di spotlight begini. Kita semua atau Anda, saudara, saya bilang gitu ya supaya spesifik ya. Saudara menjadi sensitif. Sensitif. Mudah kecewa dalam ikut Tuhan. Kenapa? Karena semua diukur dari apa yang saya dapat. Kalau Tuhan gak kasih apa yang saya minta, kita kecewa sama Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Kalau pelayanan gereja ini tidak sebaik yang kita inginkan, kita kecewa dan bilang, gue pindah gereja aja. Kenapa? Lihat, semua diukur dari seberapa jauh saya dapat perhatian. Seberapa jauh saya dapat pelayanan. Seberapa jauh saya dipuaskan. Seberapa jauh saya disenangkan. Saya percaya Yesus, tapi kan, tetap percaya Yesus, tapi value hidupnya sudah beda. Saya lihat pemusik, boleh saya ambil contoh lagi, memang gak enak sih, boleh gak sih? Contoh yang dulu, tapi bukan kalian sih, ya kan? Boleh ya? Sebuah kisah yang, tapi boleh kita belajar sama-sama. Waktu COVID, saudara, pemusik kita tuh banyak, tadinya banyak. Hampir 100 waktu itu. 70 lah ya kalau gak salah, 70. Terima kasih sudah mengingatkan waktu. 70, apa saya jadi ingat 70 menit lagi mau ngomong. 70 orang. Waktu gak ada panggung,
COVID kan. Jadi kebaktian tidak ada. Nggak bisa gini. Kita kebaktian waktu online, semua hilang tuh semua. Tinggal terus hilang. Tahu dari mana hilang? Tiap kali diajak doa sama-sama di mana namanya? Di Zoom. Nggak pernah ada yang hadir. Di kontak nggak jawab. Semua hilang dengan teratur tapi jelas. Sampai tinggal 12 mungkin. Berapa belas. Mereka itu yang mau berdoa bersama-sama. Kenapa? Nggak ada spotlightnya. Bukan cuma mereka, kebanyakan kita juga begitu. Bukan mereka juga sih, inilah mereka yang tersisa dan membangun kembali dengan luar biasa. Ya kan, loh tepuk tangan, terima kasih Kopri. Wah, suasana udah kurang enak nih soalnya ya. Thank you. Kalau mereka, tapi gini, kita begitu waktu enggak dapat spotlight. Jadi pelayanan enggak lagi karena Tuhan. Pelayanan bukan lagi karena saya mau melayani Tuhan. Pelayanan karena apa yang saya dapat. Perhatian yang saya dapat. Panggung yang saya dapat. Amin. Pertanyaannya sekarang begini, apa cerita kita tentang Tuhan? Apa cerita saudara dan saya tentang Tuhan? Di sini ada cerita apa? Nah, saya kasih dasarnya sedikit, oke? Pengakuan iman rasuli, ini boleh jadi dasar. Ini dasar, saudara akan kembangin dan saudara lihat ini. Saudara jangan ambil sepotong-sepotong. Ya, jangan ambil sepotong. Nanti kalau saudara lihat, kalau sepotong, saya akan bacakan. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Maksudnya apa? Dialah Allah satu-satunya pencipta segalanya. Dia yang ada dari sebelum segalanya ada. Kita bergantung sepenuhnya pada Dia. Nah, waktu saudara percaya ini, maka saudara akan punya cerita lain bahwa Dia Allah pencipta segalanya. Jadi pelayanan kita harusnya, kalau cerita tentang Tuhan ada ininya, kita nggak soal manusia. Enggak soal penghargaan orang, enggak soal pengakuan orang. Tapi gini, karena Engkau Allah penciptaku. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Ini bicara begini. Kita percaya bahwa Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk datang sebagai Kristus, penguasa, raja dalam hidup saudara dan saya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Cara Tuhan hadir ke tengah dunia untuk menebus kita dengan cara yang ajaib. Dia Allah yang betul turun ke dunia dengan cara yang ajaib, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Bicara Pontius Pilatus, bicara sejarah yang jelas. Bahwa Yesus benar-benar pernah hadir secara sejarah. Kalau ada yang bilang, oh Yesus isapan jempol, suruh kurang banyak main. Suruh kurang banyak baca buku sejarah. Beberapa sejarawan dunia yang bukan Kristen. Zaman dulu abad keberapa tuh? Abad ke-1 kalau nggak salah. Abad itu menulis begini. Yesus memang betul ada. Yesus memang betul ada. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Ini adalah cara Dia menebus saudara dan saya. Menebus dosa kita dengan cara Dia disalib. Mati, dikubur, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia menunjukkan Dia bangkit, Dia menang dari semua hal. Dia menang dari maut, Dia memberikan saudara dan saya juga kemenangan. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dia ada di posisi bersama Tuhan, bersama Allah, Tritunggal. Dia sama dengan Bapa dan Dia berkuasa di sana. Dari sana Dia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Kalau story ini ada, saudara akan tahu setiap kita akan dihakimi. Kalau saudara tahu akan dihakimi, gak ada lagi ada cerita. Wah pokoknya Tuhan baik lah, udah Tuhan baik. Dia ngerti, Dia terima kita apa adanya. Oh iya, Dia baik. Dia mengampuni kita, tapi tetap saudara dan saya akan dihakimi. Apanya? Perbuatannya, pelayanannya Alkitab bilang.
akan dibakar, Alkitab bilang ini, untuk lihat kamu timbul seperti emas enggak, kamu akan jadi apa? Jerami, rumput kering, batu permata, terbangun. Apa yang kita buat, seberapa, apakah kita sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan? Nah, waktu kita punya story bahwa saya tahu dia Allah yang sangat baik, grace, woi. Orang sampai bilang nih, Pak Adi, terserah orang mau ngomong apa, tapi saya juga tahu bahwa Tuhan akan menghakimi. Makanya di dalam saya menikmati pengampunannya. Saya juga tahu gini loh, saya harus belajar memberikan yang terbaik karena dia Allah pencipta saya. Dia yang sudah menebus saya. Lihat itu, waktu ceritanya lengkap, maka saudara dan saya akan punya kehidupan yang lebih jelas. Kalau cuma bicara grace saja, pokoknya dia sudah mati buat saya, dia sudah menebus dosa saya. Cuma sampai situ, maka tidak ada hormat akan Allah dalam hidup ini. Saudara lupa bahwa dia Allah pencipta segala. Saudara lupa bahwa dia juga akan menghakimi kita yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kita percaya bahwa Allah hadir saat ini lewat pribadinya yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Untuk memberikan kekuatan, memberikan teguran setiap hari. Makanya tadi lingkarannya begitu kan. Memberikan teguran, memberi karunia roh. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Gereja adalah tubuh Kristus di bumi ini satu. Bukan bersaing. Kita merasa gereja lain yang lagi maju, saingan kita. Sebetulnya bukan kan. Itu teman kita. Itu satu tubuh yang harusnya bekerja sama satu dengan yang lain. Yang setuju kata amin. Saya berteman dengan pendeta-pendetanya. Jemaat jangan bermusuhan satu sama lain. Jangan terus bersaing. Seakan-akan bersaing. Nggak usah. Pak, ada teman kita yang pindah sana. Nggak apa-apa kalau bertumbuh di sana. Amin. Karena kita satu tubuh. Gereja yang kudus dan bicara satu. Kudus, persekutuan orang kudus. Nah, harusnya saudara dan saya identitasnya jelas. Kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Orang-orang yang sudah dikuduskan. Amin. Sudah dikuduskan. Nah, karena itu kita bersekutu bersama-sama. Pak, saya masih berdosa. Terima pengampunan Yesus dulu sampai identitasmu tahu. Aku sudah dikuduskan. Ya, aku belum sempurna, aku masih lemah, tapi aku sudah dikuduskan. Itu menjadi gereja, persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa yang tadi kita sudah bahas juga diberikan lewat kematian Kristus. Kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Yang setuju kata amin. Kebangkitan daging, kebangkitan tubuh. Bicara soal gini, bahwa suatu hari nanti semua orang di akhir zaman, semua orang akan dibangkitkan. Lihat ini, cerita ini perlu lengkap dari Allah mencipta sampai di akhirnya nanti. Bahwa suatu hari kita semua akan dibangkitkan. Yang mati semua akan dibangkitkan. Untuk apa? Dihakimi tadi. Dihakimi ada yang untuk menerima upah, ada yang untuk menerima penghukuman, ada juga yang menerima kekekalan. Dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kalau saudara punya cerita ini, hidup yang kekal, berarti kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian bukan akhir dari segalanya. Kalau saudara punya cerita lengkap, disitulah baru bisa dibilang ini, kita tidak takut lagi mati. Amin. Kenapa? Karena kita punya cerita yang lengkap tentang Tuhan. Apa ceritamu tentang Tuhan? Ada orang, Pak, kemarin saya cari parkir, Pak, susah, Pak. Saya berdoa dalam nama Yesus supaya saya dapat parkir. Dapat parkir langsung depan saya dan keluar. Wah, itulah cerita saya tentang Tuhan. Kalau itu bagus, tapi kalau cuma sebatas dapat tempat parkir, saudara nggak akan lengkap ceritanya. Saudara nggak tahu soal penghakiman, saudara nggak tahu soal penciptaan, saudara kita nggak tahu bahwa nanti setelah mati kita akan dibangkitkan, kita akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Amin. Nah, kalau cerita Tuhan ini ada dalam kita, cerita Tuhan yang maka kita akan menyadari apa yang disebut coram Deo. Katakan coram Deo. Bahasa apa nih, Ril? Ya, bahasa Sunda mungkin. Coram Deo. Artinya apa sih coram Deo? Di hadapan Allah. Nah, orang yang punya cerita yang lengkap tentang Tuhan, dia akan sadar bahwa kita hidup di depan Tuhan. Ini dia. Ini arti lebih lengkapnya. Coram Deo artinya gini, kita diciptakan untuk hidup sepenuhnya dalam hadirat Tuhan. Kita hidup sepenuhnya di bawah
pemerintahan otoritas Tuhan. Kita hidup sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Yang setuju kata amin. Cerita itu akan membuat kita sadar begini. Saya lewat ya beberapa saya Saya bacain aja dulu ayatnya. Makanya Daud pernah nulis begini. Mazmur 139 ayat 1-10. Untuk pemimpin KUR Mazmur Daud. Ya Tuhan, Engkau menyelami aku dan mengenal aku. Lihat ini, orang yang punya cerita yang utuh tentang Tuhan, dia akan sadar dia hidup di dalam Tuhan. Dia hidup di hadapan Allah. Engkau menyelami aku dan mengenal aku. Engkau tahu segala perbuatanku. Dari jauh engkau sudah mengerti pikiranku. Engkau melihat aku, baik aku bekerja atau istirahat. Lagi ngapain juga engkau lihat. Engkau tahu segala yang ku perbuat, segala. Katakan segala. Gak ada yang tersembunyi. Apapun yang kita lakukan gak ada orang lihat sekalipun. Tuhan tahu. Bahkan sebelum aku bicara, engkau sudah tahu apa yang hendak aku katakan. Saya mau ngomong apa juga Tuhan tahu. Abis ini saya mau makan apa Tuhan tahu. Besok saya mau ngapain Tuhan tahu. Tahun depan saya mau ngapain Tuhan tahu. Dia Allah yang tahu. Kenapa? Dia memang Allah. Dia maha tahu. Engkau mengelilingi, nah yang luar biasa Allah yang maha tahu itu Daud bilang ini. Engkau mengelilingi aku dari segala penjuru. Sini Tuhan, ini Tuhan. Kau lindungi aku dengan kuasamu. Allah yang maha tahu itu memilih untuk mengelilingi kita dan melindungi kita. Terlalu dalam bagiku pengetahuanmu itu tidak terjangkau oleh pikiranku. Kemana aku dapat pergi agar luput dari kuasamu? Daud menyadari. Saya enggak bisa pergi loh, saya enggak bisa lari loh. Aku enggak dapat pergi untuk luput dari kuasamu. Enggak bisa menghindar dari kuasa Tuhan. Yunus coba pergi pakai kapal. Kuasa Tuhan tetap menangkap dia kembali. Kemana aku dapat lari menjauh dari hadapanmu? Enggak ada setiap kita yang bisa lari dari Tuhan. Saudara, gua enggak mau ke gereja lagi. Tuhan ada di sana. Jika aku naik ke langit, engkau ada di sana. Jika aku tidur di alam maut, di situ pun engkau ada. Buat saya langit bicara gini, mungkin suatu hari kita merasa semuanya baik, hubungan kita sama Tuhan oke, Tuhan ada di sana. Ada kalanya kita merasa di alam maut, di dunia orang mati, di mana kita rasa sudah tidak ada kehidupan lagi, udah nggak ada Tuhan lagi. Kita pikir Tuhan sudah lupa sama kita. Daud bilang gini, Tuhan tetap ada di sana. Jika aku terbang lewat ufuk timur dan berdiam di ujung barat yang paling jauh, di sana pun engkau menolong aku. Di sana juga tanganku membimbing aku. Kita mau di paling ujung sekalipun di mana orang tidak bisa menemukan kita. Di sana juga Tuhan tetap ada untuk menolong kita. Tangan yang akan membimbing kita. Yang setuju katakan amin. Coram Deo. Mirip-mirip dengan bahasa Sunda Kadio. Coram Deo, hidup sepenuhnya dalam hadirat Tuhan. Gini loh, waktu saudara hidup sepenuhnya dalam hadirat Tuhan, kadang diikuti dengan kuasa, kadang ada mujizat, setuju gak saudara? Kadang ada, tapi kadang juga dalam diam. Seakan-akan gak ada apa-apa, tapi Tuhan ada. Tuhan tidak selalu diukur dengan mujizat. Sometimes kesembuhan terjadi, jujur berat, tapi sometimes kesembuhan tidak Tuhan izinkan terjadi. Tuhan tetap ada. Bahkan kadang dalam keadaan penuh dosa, Tuhan tetap ada. Saudara mesti tahu, waktu engkau melakukan dosa, engkau sedang melakukannya di hadapan Allah. Bukan cuma engkau, saya pun begitu. Ada yang bilang ini pendeta, bahkan di pelacuran pun itu ada di hadapan Tuhan. Tuhan ada di sana. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan, pertobatan. Untuk memberikan penundaan akan kebinasaan. Karena Tuhan tetap mengasihi semua orang. Amin. Alkitab cerita gimana hamba-hambanya pernah hidup dalam dosa. Tetap Tuhan ada dan Tuhan yang menarik mereka kembali.
Cuma bedanya apa? Lihat ini, hidup sepenuhnya dalam hadirat Tuhan. Coram Deo juga punya arti, hidup sepenuhnya dalam otoritas Tuhan. Katakan otoritas Tuhan. Bedanya orang percaya sama nggak percaya apa? Orang percaya itu mau bukan cuma tahu saya ada di hadapan Tuhan, tapi dia mau belajar taat sama Tuhan. Orang yang nggak percaya, oke, gua tahu, gua lagi di pelacuran, Tuhan ada, gua tahu. Sekalian gua pakai gaya yang aneh-aneh. Kenapa? Dia nggak mau hidup dalam otoritas Tuhan. Cerita saudara tentang Tuhan apa? Tergantung cerita yang kau percaya bahwa apakah dia Tuhanmu? Apakah dia rajamu? Kalau dia Tuhanmu, dia rajamu. Mulai hari ini semua anak akan tahu, ya di tempat ini kan kalau nyontek, kita melakukan nyontek itu di hadapan Tuhan. Nah, apakah kita mau belajar untuk hidup sepenuhnya dalam otoritas Tuhan? Sadar bahwa Allah hadir. Mengenali Tuhan, menghormati Tuhan yang hadir. Kalau sudah muter di ujung, kalau terus masuk tol Pastur, kalau muter balik lagi Pastur, sudah tahu itu? Tiap kali muter saya suka kaget, ada polisi, taunya patung begini terus kan. Tapi mirip banget gitu saudara. Tapi tiap kali, polisi. Saya selalu kaget dan selalu jadi hati-hati. Kenapa? Sadar, mengenali ada polisi. Selalu membuat sesuatu yang berbeda. Makanya di banyak tempat dikasih CCTV. Kenapa? Ada CCTV aja udah bikin beda. Nah kalau saudara dan saya sadar bahwa Tuhan ada. Mengenali kehadirannya. Maka engkau akan belajar menghormati dia. Takut akan dia. Dan menghormati kekudusannya, mentaati perintahnya. Yang setuju kata amin. Yang terakhir aja ya. Hidup sepenuhnya setelah saudara hidup sepenuhnya di hadapan Tuhan, saudara hidup sepenuhnya dalam otoritas Tuhan, maka yang coram Deo artinya begini, hidup sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Katakan hidup sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau saudara sadar itu semua ada dalam perintahnya, maka dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita akan belajar untuk memuliakan dia. Kenapa? Kita punya story, dia Allah pencipta, bahkan sampai ujung. Saya akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua yang saya buat. Allah memang baik. Kalaupun saya tidak sempurna, dia tak mengampuni. Tapi saya harus mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya belajar di dalam kelemahan saya, dalam ketidaksempurnaan saya pengen belajar untuk memberikan yang terbaik untuk memuliakan dia. Amin. Pergi menghasilkan buah, kerjakan pekerjaan yang benar, muliakan Tuhan lewat semua yang kita kerjakan. Yang mau katakan amin. Saya ulang, pergi dan menghasilkan buah. Kerjakan pekerjaan yang benar. Muliakan Tuhan lewat semua yang kita kerjakan. Amin. Yang kuliah, yang sekolah, muliakan Tuhan lewat pekerjaanmu. Yang bekerja, bisnis, profesi, muliakan Tuhan lewat pekerjaanmu. Ibu rumah tangga, muliakan yang merawat keluarga, muliakan Tuhan lewat pekerjaanmu. Amin. Yang hidup di tengah kota ini, muliakan Tuhan di kotamu. Saya tadi sudah mengucapkan selamat berpuasa kepada para satpam, para OB tadi. Selamat puasa ya, selamat puasa. Kenapa? Saya bertanggung jawab untuk menghormati sesama kita. Kenapa? Tuhan mau saya melakukan itu. Amin. Tuhan mau kita tidak sombong. Tuhan mau kita nggak eksklusif. Tuhan mau kita nggak hidup egois, individualis. Tuhan mau kita nggak menilai keberhasilan orang lewat hartanya. Yuk belajar mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Jadikan itu kebiasaan, habit untuk memuliakan Tuhan. Saya undang kita berdiri sama-sama. Saya mau ajak kita baca sama-sama. Saya nggak tahu kebaca nggak sih? Mudah-mudahan kebaca ya. Pengakuan iman rasuli, kita baca, enggak usah baca nomornya saudara ya. Baca aja sama-sama. 2, 3.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita.